إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan di hadapan Allah adalah dengan takwa kepadanya dan taat kepadanya. Tidak ada jalan selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tajuk khutbah Jumat siang ini adalah haramnya perbuatan zalim. Zalim diharamkan oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan berbuat zalim atas diri saya sendiri, kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya jadikan zalim itu diharamkan antar sesama kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, zalim tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan orang yang tidak disukai oleh Allah pasti dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, zalim menyebabkan kesengsaraan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zalim menyebabkan kesengsaraan kelak pada hari kiamat. Maka kalau kita ingin mudah di akhirat kita kelak, segera masuk ke dalam surga, jangan sekali-kali berbuat zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zalim ada beberapa macam. Zalim kepada harta manusia, seperti orang yang berhutang tidak mengembalikan, tidak nyaur utang. Kemudian zalim kepada nyawa seseorang, seperti membunuh, seperti apa yang dilakukan oleh mereka, membunuh 5 laskar, 5 santri di KM 50. Ini kezaliman terbesar setelah syirik, sebagaimana Allah mengatakan, wala yaqtuluna nafsa di dalam surat Al-Furqan. Maka Allah urutkan perbuatan zalim pertama yang jelek adalah syirik, kemudian membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Ini kezaliman terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kezaliman yang lain, yaitu kezaliman terhadap kehormatan seseorang, menuduh seseorang, mengejek seseorang. Ini semuanya perbuatan zalim yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sesama muslim adalah haram 3 hal. Haram darahnya, tidak boleh dibunuh. Haram hartanya, tidak boleh diambil tanpa hak. Dan haram kehormatannya, tidak boleh dituduh atau diejek dan sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan zalim akan disegerakan siksaannya oleh Allah di dunia, sebelum nanti di akhirat juga akan diberikan siksaan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani fid dunya uqubatuhuma. Ada 2 pintu perbuatan jelek yang disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia, yaitu yang pertama adalah al-baghyu, berbuat zalim. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan hakikatnya durhaka kepada kedua orang tua ini juga termasuk perbuatan zalim kepada keduanya. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita waspada terhadap amal kita masing-masing. Jangan amal perbuatan kita menimbulkan atau mengandung perbuatan zalim kepada orang lain. Termasuk perbuatan zalim yang kadang-kadang orang merasa tidak melakukan, padahal kezalimannya sangat besar.
misalnya menggunduli hutan-hutan, akhirnya terjadi banjir yang besar, banyak rumah roboh, nyawa roboh, itu semuanya mereka akan tanggung akibatnya besok di akhirat. Hisabnya paling lama dengan sebab banyak yang mati gara-gara tingkah pola dia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Perbuatan manusia, tingkah manusia, perbuatan maksiat menyebabkan munculnya kerusakan-kerusakan di atas muka bumi, baik di darat dan di lautan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan zalim adalah haram, baik kepada keluarga, kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perbuatan zalim terhadap keluarga adalah seseorang kepala keluarga, bapak, tidak mau bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya. Dia suruh istrinya bekerja, sementara dia malah santai-santai di rumah. Ini zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, waqirna fi biyutikunna, wahai para wanita, menetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Ini isyarat bahwasanya yang keluar rumah bekerja adalah bapaknya atau keluarga, kepala keluarganya, bukan malah istrinya yang disuruh pontang-panting cari nafkah ke sana kemari. Termasuk perbuatan zalim, seorang suami suruh istrinya kerja keluar rumah, sibuk bekerja, sementara suaminya malah santai-santai main HP di rumah. Sebagaimana diberitahukan kepada saya, ada seseorang melakukan hal tersebut, maka perlu untuk saya angkat dalam tema khutbah Jumat supaya orang berhati-hati. Jangan sampai perbuatan sehari-harinya yang mengandung kezaliman menyebabkan sengsara dia di kuburannya dan sengsara dia di akhiratnya kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang malas bekerja mencari nafkah, padahal bekerja mencari nafkah nilainya adalah fi sabilillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja yas'a, barang siapa yang keluar untuk bekerja, ala nafsihi yu'ifuha, untuk menghidupi dirinya sendiri supaya tidak minta-minta kepada orang, fahuwa fi sabilillah, maka itu termasuk fi sabilillah. Artinya sesuatu yang diridhokan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kharaja yas'a, barang siapa yang keluar mencari nafkah, ala wuldihi sigharan, untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Wa man kharaja yas'a, barang siapa yang keluar mencari nafkah, ala walidayhi, untuk menafkahi kedua orang tuanya, sudah lemah, sudah tua dan keduanya fakir, sehingga dihidupi oleh anaknya ini pontang-panting cari nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka itu pun juga fi sabilillah. Karena itu tidak ada kata malas untuk bekerja, karena ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan seseorang ikhlas karena Allah, ingin mencari pahala dan untuk menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ketahui bahwasanya perbuatan kita semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Jangan dikira perbuatan kita yang di mata Allah sebagai kezaliman akan dibiarkan begitu saja. Allah sudah mengancam yang zalim akan sengsara di akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.